Bapak Ibu kasih Tuhan, Shalom. Satu kerinduan kita ke tempat ini, kita rindu memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang sepakat boleh bersama-sama kita lambaikan tangan tinggi-tinggi, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami. Kami boleh beribadah di tempat ini. Sungguh menjadi kerinduan setiap kami untuk membawa pujian kami, penyembahan kami, nyanyian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Kami rindu biar Engkau yang bertata atas setiap pujian kami, Engkau yang bertata penuh atas setiap ibadah kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Mari bersama kita katakan amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup
Sungguh Engkau yang terutama, Engkau yang terpenting dalam hidup kami, Yesus. Oleh karena itu kami mau terus meninggikan Engkau. Mari lebih lagi menyembah Bapak Ibu saudaraku. Ya, ruangan ini penuh dengan penyembahan pada Tuhan. Kami bukan hanya menyembah Engkau lewat perkataan kami. Kami bukan hanya menyembah Engkau lewat nyanyian kami, Yesus. Tapi kami rindu, hati kami, hidup kami sepenuhnya menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Semua yang lahir dari hati kami pagi hari ini, biar terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Kerinduanku
Syaron yang ku cinta. Sambil angkat tangan sama-sama, akui Kaulah Rajaku dan sahabatku. Oh, terima kasih Tuhan. Terindah, termanis Engkau bagiku. Sekarang jemaat Tuhan sendiri katakan, ku sembah Kau. Bersama, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Kami mau sembah, ku sembah Kau dalam roh ya kebenaran. Menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Oh, segenap hatimu katakan, ku sembah Kau dalam roh ya kebenaran. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, saudaraku, angkat kedua tanganmu. Ku sembah Kau dalam roh ya kebenaran. Oh, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Dengan segenap hati Bapak Ibu saudaraku, nyanyikan lagi, ku sembah, ku dalam roh dari hati kami. Ku sembah dalam roh, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau. Katakan, tak seorang pun jua, tak seorang pun, tak seorang. Katakan, tak seorang pun, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Boleh kita berikan kemuliaan hanya bagi Dia, Raja, Sahabat, Bapa, Tuhan Allah yang kita kasih. Hinamaya Shalom. Kami sembah
Semua yang mengasihi Tuhan di ruangan ini, mari sembah Dia. Engkau harta yang paling berharga dalam hidup kami. Kau tak tergantikan oleh apapun Tuhan. Nikmati Bapak Ibu saudaraku, nikmati. Saat-saat ini adalah saat yang indah kita boleh berhubungan dengan Tuhan. Dari hati ke hati. Katakan engkau mengasihi Dia. Oh Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan. Apapun yang kami lakukan dalam hidup kami mau melakukannya seperti untuk Tuhan. Baik di dalam penyembahan kami dan ibadah kami pagi hari ini, kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau, sebab Engkau layak untuk menerimanya. Biar semua pujian dan hormat kami persembahkan hanya bagi kekasih hati kami, Yesus namanya. Mari buka kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Kau yang mengasihi Tuhan, lebih lagi sembah Dia, lebih lagi sembah Dia. Oh rabasyata karalabayara labaralabara. Kurabasyara labaralabara labasikidiara labaralabara. Inamasyara labaralabara. Semua nyanyian, semua permainan musik kami Tuhan, kami rindu persembahkan bagi-Mu Raja kami. Kurabasyara labaralabara. Ini sembah kami Tuhan, ya biar menyenangkan hati-Mu. Oh, biar senangkan-Mu.
senangkan-Mu Tuhan. Biar senangkan-Mu Tuhan. Orabasyata karalabaralaba. Orabasyata karalabaralaba. Orabasyata karalabaralaba. Biar manis Engkau dengar. Biar jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ini persembahan kami. Pujian penyembahan. Dari hati kami. Hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Semua yang mengasihi Tuhan, angkat kembali kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Mari pujikan lagu ini kembali bersama-sama dari hati kita bersama. Ku samakan dalam roh. Katakan ku sembah. Ku dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, oh, ya kami sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sekarang katakan tak seorang pun jua. Tak seorang, katakan lagi. Tak seorang, katakan lagi. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan sorak-sorai Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tidak ada pribadi lain selain Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Kami percaya Tuhan ada bagi kami. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Pagi hari ini mari sama-sama kita bersuka cita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Sebab Tuhan Yesus sahabat kita. Dia hadir bagi setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Kami bersuka karena-Mu pagi hari ini Tuhan. Sama-sama katakan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka. Katakan ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka. Mari yang bersuka sama-sama kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Biarkan tidurkan dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Bukan bersuka karena
kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudaraku katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Oh, oh. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Terima anugerah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Mu selalu baru di setiap pagi kami, kebaikan-Mu selalu kami nikmati. Pagi hari ini betapa hati kami bersuka dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan tidurkan dengan sukacita, dan kain kabungku. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, katakan rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita bagi hari ini. Limpah bagiku. Oh, oh. Jangan tidurkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hati katakan haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya, Haleluya. Sampai selamanya kita mau terus memuji Tuhan, karena Dialah yang memikat hati setiap kita yang percaya. Katakan amin. amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari menyanyi bersama Bapak saudaraku. Nama itu Berikan hatiku. lebih lagi katakan. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Nama itu dekat hatiku. Sekarang sebut namanya. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu dekat hatiku. Dia hapus semua dosaku, dan beri hati yang baru. Hati resah yang lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal. Berikan padaku. Sungguh hanya nama Yesus yang memikat hati setiap kita. Oleh karena itu kita mau terus percaya, kita mau terus mencintai Tuhan. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak saudaraku. Dia hapus semua dosaku, dan beri hati
bersukacita pada pagi hari ini. Coba lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Satu kali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari lebih lagi kita bersukacita pagi hari ini. Kita serukan namanya. Sama-sama. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Semua katakan tuh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namamu ditinggikan, kau dimuliakan. Semua Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup. Betani hidup, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduknya namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Lagi serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam. Oh, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus segala nama. Sekarang semuanya katakan tuh, serukan namanya, sebab Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk. Oh, dia luar biasa, perkasa. Sebut namanya, Yesus nama. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk. Oh, yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Lagi, Yesus nama di atas segala nama. Sorak-sorai kemuliaan bagi dia. Satu kali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal
to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Mari bersama-sama kita katakan Bapak Ibu saudara dengan segenap hati. Katakan dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib, di balik salib-Mu. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Oh, kami selalu dibuat kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib, kekuatan dan kuasa, kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terlebih dari semuanya itu, kami dikagumi Tuhan. Oh, kami kagum akan pribadi-Mu. Mari Bapak Ibu saudaraku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau yang kagum akan Dia, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Dalam Kristus katakan ku percaya ada kemuliaan. Oh, salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, katakan harapanku. Oh, dalam Kristus ku percaya. Sambil angkat kedua tangan kita bersama-sama. Di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, katakan kekuatanku. Oh, kekuatanku, harapanku, ya Kau kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Semua berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Tuhan yang maha baik, yang di dalam Kristus kami bersyukur kepadamu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau sandaran dan pengharapan kami.
Engkau yang bertahta di kerajaan surga. Engkau yang bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Dan Engkau dengan kerelaan hatimu menghampiri kami melalui putra tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, dalam ibadah yang sangat baik kami percaya Engkau sudah bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Dan kami rindu Engkau Allah yang sama, bertahtalah di atas kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, Engkau menolong hamba-Mu ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang bangkit dari maut, kami berdoa kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu. Kita kembali membuka hati dan pikiran kita untuk coba merenungkan kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Dan kita berdoa kiranya Allah itu beranugerah atas kita. Untuk bukan hanya kita paham kebenaran firman Tuhan. Tapi kita punya sebuah hati yang begitu antusias. Untuk menghidupi dan melakukan kebenaran firman yang kita akan pelajari bersama-sama. Baik Bapak Ibu, tema kita. Jangan merusak hidupmu. Itu pokok pikiran yang kita akan pikirkan bersama-sama. Jangan merusak hidupmu. Sebuah pembelajaran dari peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot. Bukan belajar dari Yudas Iskariot. Tapi pembelajaran dari peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot. Teks kita Yohanes 12 ayat 3-6. Saya baca dengan cepat Bapak Ibu. Sebagai pengantar kita. Injil Yohanes pasal 12 ayat 3-6 firman Allah berkata demikian. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang berbahagia kita yang menghidupi firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, sedikit banyak kita tahu tentang Yudas. Semua kita, bahkan dunia sekuler yang tidak percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, yang tidak menganut agama Kristen, mereka pun tahu cerita tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Seorang yang dididik dan dilatih oleh seorang pribadi, guru agung, maha guru yang pernah hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yudas adalah saksi sejarah sekaligus pelaku sejarah di dalam hidup dan pelayanan Yesus Kristus. Yudas salah satu murid yang terdekat dari Kristus. Itu sebabnya dia diangkat sebagai bendahara untuk mengelola keuangan, kas yang perlu dalam pelayanan Kristus. Yudas dikasihi Yesus. Bahkan Yudas ini, Bapak Ibu, ketika hendak mengkhianati Tuhan Yesus memberi peringatan di sana sini. Supaya Yudas berhati-hati dengan semua rencana jahatnya. Tapi semua kebaikan Kristus ternyata tak mampu mengubah hati Yudas. Kebaikan dibalas dengan sebuah pengkhianatan. Itulah dunia. Jika Bapak Ibu berbuat baik, berbuat kasih, berbuat semua yang benar, namun engkau beroleh pengkhianatan, jangan kecewa. Juru selamatmu telah terlebih dahulu mengalaminya. Jangan cengeng. Tuhan yang hidup itu telah terlebih dahulu menjalani pengalaman-pengalaman itu. Karena itu, ternyata itu adalah sesuatu yang tak dapat dihindarkan selama kita hidup di dunia ini. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari peristiwa pengkhianatan Yudas. Jangan menghancurkan hidupmu. Perhatikan pelajaran yang pertama Bapak Ibu. Kehidupan kita bisa rusak
Karena hati yang dikuasai oleh cinta akan uang. Saya ulang poin pertama. Kehidupan kita bisa rusak, bisa hancur lebur. Kalau hati kita dikuasai, perhatikan anak kalimat terakhir, oleh cinta akan uang. Bapak Ibu perhatikan ayat tadi. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Sang narator langsung menambahkan anak kalimat terakhir ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu, perhatikan Yudas ini. Entah bagaimana, murid yang lain tahu apa yang dia lakukan. Mencuri uang kas. Jika murid yang lain tahu, apalagi Kristus. Tahu apa yang dilakukan oleh Yudas. Dan Yudas tak punya rasa malu. Perhatikan Bapak Ibu ya. Bahayanya cintakan uang. Uang adalah komoditas yang netral. Tetapi keinginan kuat untuk kaya, itu bisa menjadi jerat yang sangat berbahaya bagi jiwa kita. Sekali lagi, keinginan untuk kaya, itu bisa menghancurkan kehidupan kita Bapak Ibu. Perhatikanlah Scientific American 10 April 2012. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka mengatakan begini, how wealth reduce compassion. Bagaimana kekayaan bisa mengurangi rasa kasih sayang. Dia berkata, seiring bertambahnya kekayaan, empati terhadap orang lain nampaknya menurun. Dari penelitian itu mereka menemukan, perhatikan, seiring bertambahnya kekayaan seseorang, empati orang tersebut nampaknya mulai menurun. Di tahun-tahun ini, saya nonton BBC Knowledge, sebuah acara televisi yang bisa dipertanggungjawabkan, melakukan penelitian. Bapak Ibu barangkali tahu penelitian ini, pernah mendengarnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Diadakan penelitian, 10 orang, laki dan perempuan di ruang A, lalu 10 orang laki dan perempuan di ruang B. Setiap ruangan dipasang CCTV. Nah penelitian ini mengagetkan Bapak Ibu. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diamati. Mereka cuma diberitahu coba akan diteliti bagaimana gaya hidup, pola hidup orang-orang tersebut. Lalu 10 orang di ruangan A itu disuruh menghitung uang yang jumlahnya sangat banyak. Ditaruh bertumpuk-tumpuk uang untuk mereka hitung dengan tangan mereka. Sementara di ruangan B, 10 orang laki dan perempuan dicampur itu, mereka disuruh menghitung uang dalam bentuk angka-angka. Jadi mereka menghitung angka-angka, uang yang banyak dalam hitung angka-angka. Tahukah Bapak Ibu, penelitian kemudian berlanjut. Dengan sengaja setiap orang di ruang A yang menghitung uang dengan tangannya langsung, cash money itu, untuk keluar gantian satu. Waktu mereka keluar dari pintu satu, ada orang yang kemudian bermain drama mereka, membawa tumpukan buku begitu rupa, tergopoh-gopoh, lalu bertabrakan dengan orang yang baru saja buka pintu, dan bukunya jatuh berantakan. Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu? Yang di ruangan A, hampir tak ada satupun yang menolong orang yang sedang kerepotan bawa buku bertabrakan dengan dia. Ternyata habis menghitung uang, tak punya rasa empati. Sementara di ruangan B, disuruh keluar satu persatu secara bergantian dan bertahap. Ketemu dengan peristiwa yang sama, bertubrukan, buku jatuh berantakan. Semua menolong. Mereka yang cuma menghitung dengan angka-angka tak menyentuh duit, semua menolong. Penelitian dilanjutkan, di ruangan A, dikasih permen yang cukup banyak. Tahukah Bapak Ibu? Permennya hampir habis. Di ruangan B ditaruh permen hampir tak disentuh.
ada hubungan dengan uang, dengan selera makan. Kelihatannya orang yang punya uang, selera makannya lebih banyak. Kemudian dilanjutkan lagi penelitian ini. Dibuat satu kotak seperti akuarium, besar, di dalamnya ada uang, tapi diisi air yang sangat dingin, air es yang begitu dingin, yang kalau kita masukkan tangan kita itu, tangan kita seperti tersengat oleh dingin yang luar biasa itu. Tahukah Bapak Ibu? 10 orang yang menyentuh uang langsung itu, semua sanggup memasukkan tangan mereka untuk mengambil uang yang ada di dalam. Tapi di ruangan B yang tidak menyentuh uang, mereka begitu masukkan tangan mereka, langsung mereka tarik karena menyengat rasa dingin yang luar biasa pada kulit mereka. Ada orang-orang yang berani mati kalau sudah bicara tentang uang. Itu sebabnya penelitian ini berkata, seiring bertambahnya kekayaan, empati orang menurun, ketamakan bertambah, keberanian dan arogansi naik. Uang Bapak Ibu. Bapak Ibu, Jim Bakker, kita tahu bersama ceritanya. Salah seorang perintis dalam pelayanan televisi yang luar biasa. Sebelum ada pelayan-pelayan yang hebat di televisi hari-hari ini Bapak Ibu. Dulu ada yang namanya Jim Bakker. Pelayanan kandas ketika ia dinyatakan bersalah dalam kasus penggelapan dana yang nilainya lebih dari $3 juta USA di zaman itu. Ketika televisi masih sangat jarang. Dan dia, bagi saya, seorang yang rendah hati mengakui bahwa dia salah. Uang menghancurkan kehidupan dan pelayanan seseorang. Tahukah Bapak Ibu, di dalam Alkitab yang berkaitan tentang uang, tentang dinar, uang emas, uang perak, di dalam Alkitab kita disebutkan lebih dari 2000 kali. Sementara tentang kata doa, berdoa, baik doa komunal maupun doa pribadi, enggak lebih dari 300-an. Kata uang jauh berlipat kali lebih banyak daripada kata doa di Alkitab. Itu berarti Tuhan concern. Alkitab serius tentang uang. Dan di kemudian hari ketika Kristus datang, dia ngomong apa tentang uang? Yesus tidak pernah membandingkan Allah itu dengan ilah. Musuh terberat Tuhan bukan ilah, bukan berhala, bukan perdukunan, bukan ilmu pengetahuan. Bukan. Musuh terbesar dan terberat Allah bukan setan atau iblis, kuntilanak, tuyul sekalipun. Musuh terbesar Tuhan adalah Mamon. Yesus ngomong, tidak bisa seorang hamba bertuankan dua. Uang, Bapak Ibu, semua kita butuh uang. Saya tahu, kita tahu juga ini. Tuhan Yesus pun butuh uang waktu dia hidup di bumi. Itu sebabnya dia punya bendahara yang namanya Yudas Iskariot. Ketika dia harus bayar pajak, dia ngomong kepada Petrus, pancing, ikan pertama yang kau dapat di dalam mulutnya ada uang, bayar pajak. Yesus harus bayar pajak menggunakan uang. Kita semua tahu kita butuh uang. Kita semua tahu. Dan perhatikan Bapak Ibu, menjadi makmur pun tidak salah. Sukses dengan kekayaan pun tidak salah. Yang dikritisi oleh firman Tuhan, cinta akan uang. Itulah yang dikritisi oleh Alkitab. Nah, kita tahu firman Tuhan ini hal sederhana. Tidak ada di ruangan ini yang nggak tahu. Ini kebenaran umum. Yang tidak percaya Kristus juga tahu di luar sana bahayanya uang. Uang yang tidak punya agama itu. Uang yang tidak mengenal warna kulit. Uang yang tidak mengenal pendidikan. Dia tidak mengenal status sosial. Dia bisa menghancurkan kakak dan adik. Merusak hubungan papa dan mama. Menghancurkan rumah tangga. Sebab dia tak mengenal identitas apapun, baik agama, kepercayaan, sosial. Kita tahu semua. Tapi berapa banyak dari kita yang serius memikirkan bagian ini. Betapa mengerikannya dan jahatnya cinta akan uang. Perhatikan Yudas dilatih dan dididik oleh Maha Guru. Tak ada pengkhotbah yang lebih hebat dari Kristus. Tak ada pribadi yang lebih mencintai Yudas seperti Kristus mencintai Yudas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama,
Yudas itu telah dinubuatkan dalam kitab Mazmur. Kristus pilih Yudas untuk memenuhi nubuatan itu. Dan Kristus menunjukkan cinta kasih yang sama besarnya kepada para murid yang lain juga. Termaksud kepada Yudas. Tapi cinta kasih ilahi itu tak mampu mengubah orang yang punya cinta pada uang. Hancur hidupnya. Uang seharusnya menjadi alat, bukan tujuan. Celakalah orang yang bekerja tujuannya uang. Celakalah orang yang membangun usaha tujuannya uang. Bukan. Uang bukan tujuan. Bukan Bapak Ibu. Uang itu alat untuk memuliakan Allah. Bukan tujuan dalam memuliakan Allah. Bapak Ibu, apa tujuanmu memuliakan Allah? Uang? Engkau merendahkan dirimu. Engkau menghancurkan karaktermu. Apa tujuanmu menyembah Allah dan berdoa kepada Allah? Uang? Atau uang engkau gunakan sebagai alat untuk memuliakan Tuhan? Bapak Ibu, kita memuliakan Allah demi uang atau menggunakan uang demi kemuliaan Allah? Kita perlu bertanya kepada hati kita dengan serius pagi hari ini. Semua kita tahu kebenaran ini, tapi renungkan dengan serius. Karena tak banyak orang yang suka berpikir. Kita memuliakan Allah demi uang, atau kita menggunakan uang demi kemuliaan Allah. Engkau menyembah Allah demi uang, atau engkau menyembah Allah dengan menggunakan uang. Beda. Kalau engkau menyembah Allah demi uang, itulah Yudas Iskariot. Tapi kalau engkau menggunakan uangmu untuk menyembah Allah, uangmu memuliakan Allah, uangmu beribadah kepada Allah, ekonomimu itu menyembah Allah yang hidup, itulah kekristenan. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Bapak Ibu, dalam Lukas 21 ayat 1-4 nanti baca di rumah. Suatu kali Tuhan Yesus sedang ada di bait Allah, lalu orang-orang mulai membawa persembahan ke rumah Tuhan itu. Dimulai dari orang-orang kaya dengan persembahannya yang hebat-hebat dan heboh. Para murid kagum melihat itu semua. Tiba-tiba seorang janda dengan 2 peser. Dia masukkan uangnya. Dan Alkitab menambahkan. Penginjil Lukas menuliskan Bapak Ibu. Kalau dia kasih 2 peser ini, dia nggak tahu besok dia mau makan apa. Tinggal 2 peser ini harta satu-satunya yang dipunya oleh janda ini. Yang lebih seru, sang narator Injil Lukas pasal 20 ayat 45, 46, 47 sebelum pasal 21 diberitahu oleh Lukas, ahli-ahli Taurat, para pengkhotbah zaman itu suka mencuri hak para janda, suka mengambil hak para janda. Jadi janda ini tahu, dia persembahkan 2 peser ke bait Allah. Uangnya pasti dipakai untuk tujuan yang gak beres oleh para imam dan ahli Taurat. Dia tahu. Mereka tahu uang mereka itu dipelintir, dimanfaatkan untuk para imam ahli Taurat di zaman Kristus. Dia tahu. Tapi dia tidak sedang memberi untuk orang-orang itu. Hanya dengan 2 peser. Dia tetap datang dan mempersembahkan di bait Allah itu. Dan Yesus berkata, orang ini, janda ini, memberi jauh lebih besar daripada semua orang kaya itu. Beroleh pujian. Bapak Ibu, orang zaman sekarang. Saya seorang gembala sidang yang melayani di Betani Batam. Bapak Ibu tahu, hari-hari ini perpuluhan dikritisi habis. Orang-orang mulai begitu arogan, begitu mendiskreditkan, ya kami cuma bisa diam saja. Mempertanyakan banyak hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu, begitu kami merintis dan kemudian oleh Bapak Asin Tanu Saputra diotonomkan di Batam, beliau pesan baik-baik, sangat diulang-ulang pesannya. John, buka yayasan, atur yang baik keuangan gereja, jujur, tertib semuanya. Itu sebabnya setiap setahun sekali kami punya konsultan pajak. Negara bisa melihat keuangan gereja, kami atur semua rapi, pengurus yayasan tahu gaji saya berapa. Kami memang transparan tapi kami tidak bisa telanjang Bapak Ibu. Tapi cara orang menuduh sekarang gereja. Mengerikan. Perempuan ini tahu.
Uangnya dipakai untuk apa? Dia tetap memakai uangnya untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu percayalah, di gereja ini uangmu tidak dipakai untuk sembarang seperti para ahli Taurat dan para imam-imam. Percayalah, perpuluhanmu tidak dipakai sembarangan untuk berfoya-foya. Tidak seperti itu. Saya mengenal gembala Bapak Ibu hampir 20 tahun lebih. Yang saya mau beritahu pagi hari ini, Bapak Ibu, kita tinggalkan bagian itu. Tapi hati-hati dengan hatimu. Sebab John Calvin berkata, hati pabrik semua berhala. Itulah hati manusia, pabrik semua berhala. Apakah engkau cinta akan uang? Apakah engkau menyembah Allah demi uang? Engkau berdoa demi uang? Engkau berpuasa demi uang? Engkau berbuat baik demi uang? Atau dengan uangmu, dengan kekayaanmu, dengan semua yang ada padamu, engkau memuliakan Allah? Bapak Ibu, pertanyaan dijawab masing-masing. Saya menjawab kepada diri saya sendiri. Saya harus bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Cinta akan uang yang menghancurkan seseorang, merusak kehidupannya, merusak hubungan-hubungannya, merusak rumah tangganya. Cinta akan uang. Sebuah berhala yang paling mematikan, lebih mengerikan daripada iblis dan setan. Sebab Yesus membandingkan Allah dengan Mammon, bukan dengan kuasa kegelapan itu. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu. Pelajaran yang kedua dari peristiwa pengkhianatan Yudas. Kehidupan kita bisa rusak karena kita terlalu memaksakan kehendak sendiri. Perhatikan Matius 27 ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelihatannya Yudas oleh karena cintanya akan uang menjual Kristus. Tapi lebih jauh lagi Bapak Ibu, cukup menarik. Beberapa penafsir kitab suci, waktu saya coba cari tahu, bahkan beberapa arkeolog terkenal Bapak Ibu dalam buku-bukunya mengatakan, kelihatannya Iskariot, beberapa penafsir kitab suci memandang nama Iskariot itu menunjuk keterkaitan dengan sebuah kelompok pejuang Yahudi radikal abad pertama Bapak Ibu. Dengan nama yang dikenal dengan nama Sikari. Jadi di abad pertama, karena orang-orang Israel itu dijajah oleh kekaisaran Romawi, ada kelompok-kelompok tertentu yang coba ingin melakukan perlawanan secara sporadis untuk mengusir penjajah. Termaksud 1 Makabe, 2 Makabe, keluarga Makabe yang terkenal itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ada di dalam kitab 1 Makabe, 2 Makabe. Nah ini juga kelihatannya Yudas itu tergabung dalam satu kelompok sebelum menjadi murid Kristus. Kelompok dari Sikari. Sikari itu artinya pisau pendek. Jadi mereka itu mempunyai sebuah perjuangan Bapak Ibu. Kelompok ini punya satu tujuan. Mengusir penjajah Roma dari tanah Palestina dengan menggunakan berbagai macam cara. Kemanapun mereka akan bawa pisau pendek yang disebut Sikari itu mereka akan sembunyikan di balik jubah mereka. Lalu secara mendadak mereka akan melakukan serangan kepada seseorang yang mereka tidak sukai. Secara khusus tentara-tentara Romawi. Mereka akan melakukan serangan. Nah kata Iskariot menurut beberapa penafsir dan para arkeolog ini menuju kepada kelompok itu Sikari. Jadi kelihatannya Yudas punya motif politik. Dia tahu Kristus begitu terkenal. Ada banyak orang ingin menjadikan dia raja. Kelihatannya ini sebuah kesempatan bagi Yudas Iskariot untuk mendompleng masuk di dalamnya supaya kepentingan politisnya mengusir penjajah Romawi itu segera terlaksana. Ketika Yesus bersedia diangkat menjadi raja. Nah perhatikan Bapak Ibu, William Barclay berkata demikian, seorang penafsir perjanjian baru yang seringkali menjadi rujukan banyak orang. Yudas tampaknya bermaksud memaksa Yesus menggunakan kekuatannya sebagai anak Allah dengan cara menyerahkan dia ke tangan orang-orang yang memusuhinya. Namun Yesus tidak bersedia membiarkan dirinya dikendalikan oleh kemauan Yudas. Jadi kelihatannya Yudas itu coba ingin menyetir Tuhan Yesus, mengontrol dan mengendalikan Tuhan Yesus, menyerahkan Kristus, supaya kemudian Kristus membuat sebuah perlawanan. Dan kalau Kristus melakukan perlawanan,
pasti Yesus bisa melakukannya, bisa melakukan kemenangan. Yudas punya tujuan politis yang sangat kuat. Coba bayangkan Bapak Ibu. Selama pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan Yudas, Yudas telah melihat beberapa kali Yesus sanggup menghilang di tengah keramaian orang yang hendak membunuh dia, merajam dia dengan batu, atau melontarkan dia ke jurang. Yesus dengan begitu luar biasa sanggup menghilang. Yudas barangkali berpikir, aku mau jual dia. Kalau sudah dijual, nanti dia ditangkap, dia pasti bisa menghilang. Kalau tidak mengalahkan tentara-tentara Romawi, dia pasti bisa menghilang dan menyelamatkan dirinya. Celaka bagi Yudas. Yesus tidak melakukan perlawanan. Yesus tidak menghilang. Yesus membiarkan dirinya ditangkap oleh tentara-tentara Romawi. Yudas coba ingin mengontrol dan mengendalikan Kristus. Coba ingin memanfaatkan ketenaran Kristus. Menggunakan kekuasaan dan kekuatan pada Kristus untuk maksud-maksud dan tujuan pribadinya. Seorang penulis bagus, Keisuke Koyama dari Jepang, menulis buku Tidak Ada Gagang pada Salib. Dia ngomong begini Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mengutip Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Melalui ayat ini, dia ngomong Bapak Ibu. Permasalahannya sekarang, kenapa harus salib? Kenapa bukan rantang yang berisi makanan? Rantang itu hal yang menarik, istimewa. Bisa berisi makanan bergizi, bentuknya ada warna-warni. Rantang adalah beban yang tidak berat. Punya gagang, punya pegangan. Istimewa lagi, mudah menentengnya. Dengan menenteng rantang yang penuh makanan bergizi, kita dapat bersiul, enjoy, tanpa harus terbeban. Berbeda dengan salib. Rantang punya gagang, salib nggak punya. Perhatikan, gagang berarti alat yang efisien untuk menguasai sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Mobil yang punya mesin bertenaga kuda dapat kita kendalikan hanya dengan memegang sebuah gagang, yaitu setir. Pintu juga dapat kita kuasai secara mudah hanya dengan memegang gagangnya. Bapak Ibu tahu, tahun ini dikeluarkan kapal pesiar terbesar di muka bumi, Icon of the Seas. Saya tidak promo kapal itu, saya tidak di-endorse untuk cerita ini. Memiliki 20 dek, 20 lantai. Memiliki 2.805 kamar. Menampung 7.600 penumpang. 2.350 awak kapal. Memiliki 4 kolam renang infinity yang terbesar di atas laut. 40 tempat makanan dan minuman. 8 lingkungan yang berbeda di atas kapal itu. Pusat kegiatan penuh adrenalin, taman air terbesar, 6 seluncuran air, simulator selancar flow rider, dinding panjat tebing, air terjun 55 kaki, pemandangan laut 220 derajat Bapak Ibu. Kolam renang infinity pertama di atas laut. Berat kapalnya 280.800 ton. Panjang kapalnya 365 meter. Dibutuhkan 355 juta dolar sekali berlayar. Saya cari tahu. Tahukah Bapak Ibu, dibutuhkan gagang yang sangat kecil di kursi kapten. Bukan kemudi yang seperti ini lagi. Cuma satu tuas di kanannya untuk mengendalikan kapal raksasa yang mengerikan itu. Yang berkali-kali lipat lebih besar daripada Titanic. Hanya butuh tuas kecil untuk mengendalikannya. Gagang bisa mengendalikan. Gagang bisa mengontrol. Salib tak ada gagangnya. Dan dia berkata Bapak Ibu, teologia dan pelayanan yang memasang gagang pada kuasa Allah adalah pengkhianatan dan bersifat demonis, iblis. Teologia dan pelayanan Kristen harus menolak untuk mengendalikan kuasa Allah yang menyelamatkan. Ada orang-orang pikir bisa kendalikan Allah, bisa kontrol Kristus, bisa punya gagang atas Kristus, mengendalikan Kristus.
kemudian memaksakan kehendak mereka kepada Kristus. Teologi dan pelayanan yang memasang gagang pada kuasa Allah itu pengkhianatan dan bersifat demonis. Perhatikan Yudas. Dia pikir Kristus bisa dia kendalikan. Dia pikir Allah bisa kita kontrol. Lalu kemudian ingin menggunakan kuasa Kristus untuk maksud-maksud pribadi. Itu menghancurkan Yudas. Jangan rusak hidupmu. Dengan cara apa? Coba ingin memanfaatkan kuasa Allah untuk maksud-maksud pribadi. Hancur. Percayalah. Hancur Bapak Ibu. Allah bukan Allah yang bisa kita kontrol. Itu sebabnya saya suka ngomong dimanapun saya khotbah, saya ulang-ulang. Waktu kita sidang raya di Solo, saya ngomong di antara para hamba-hamba Tuhan. Hidup ini bukan punya rencana, punya planning, lalu minta Allah, menyertakan Allah dalam planning dan rencana kita. Melibatkan Allah dalam planning, rencana kita, tujuan-tujuan kita. Kalau begitu berarti masih tentang kita. Kita. Allah ikut kita. Allah harus setuju dengan kita. Allah harus tempel ini untuk tujuan saya, untuk maksud saya. Allah harus setuju dengan ini. Allah harus memberkati. Hidup kekristenan bukan begitu. Bukan melibatkan Allah dalam rencana kita. Hidup kekristenan melibatkan diri kita dalam rencana Allah. Allah yang punya rencana, Allah yang punya tujuan, Allah yang punya kehendak. Kita melibatkan diri kita di sana. Dia yang mengontrol, dia yang mengendalikan. Kalau di sini, kita yang kontrol, kita kendalikan. Kita pikir, kita gunakan kuasa Allah, kemurahan hati Allah, belas kasihan Allah untuk maksud-maksud tersembunyi di diri kita. Kita pingin salib itu punya gagang yang kita bisa kendalikan. Padahal Yesus ngomong, ingin jadi muridku? Dia bilang, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Bukan mengendalikan salib, tapi memikul salib. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, pernyataan yang luar biasa. Dari Bapak ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Teolog dari Jepang ini, teologi dan pelayanan yang memasang gagang pada kuasa Allah adalah pengkhianatan dan bersifat demonis. Saya ambil dari satu media sosial, perhatikan ini. Jangan berpikir dengan punya iman kita dapat merampok semua yang kita inginkan dari Tuhan. Iman sejati itu justru merenggut seluruh hidup kita untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Cerita tentang Abraham. Iman sejati bukan dipakai untuk merampok semua yang kita mau dari Allah. Tuhan, dengan iman aku klaim ini, dengan iman aku klaim ini, dengan iman aku klaim ini. Engkau pikir iman sejati itu merampok semua yang ada pada Allah? Kebalik, iman sejati itu justru merenggut seluruh hidupmu untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Iman sejati merenggut semua yang ada pada kita untuk dipersembahkan kepada Allah. Bukan coba merampok semua yang ada pada Allah dengan berkata, tak klaim Tuhan, tak klaim Tuhan, tak klaim Tuhan. Bukan begitu iman. Abraham direnggut semua yang ada padanya kepada Allah. Dan ketika dia berikan semua kepada Allah, dia beroleh jauh lebih besar dari apa yang dapat dia pikirkan. Keturunan yang sampai hari ini ada di muka bumi, Bapak Ibu dan saya. Karena itu perhatikan Bapak Ibu, ingatlah. Hidup bisa hancur kalau kita terlalu memaksakan kehendak kepada Allah. Kita paksakan kehendak diri kita kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Yudas. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Kehidupan kita bisa rusak karena tidak bersedia bangkit dari kegagalan. Ayat 27 dalam Matius pasal 5 berkata demikian. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nanti uang ini ditolak Bapak Ibu. Kemudian dibelikan sebidang tanah kuburan Hakal Dama itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ditolak uang ketika kemudian dilemparkan ke bait suci. Uang Yudas 30 keping perak itu. Kisah Para Rasul 1 ayat 16-19 berkata demikian. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem.
Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama. Artinya tanah darah. Bapak Ibu, Yudas berkhianat. Tapi tahukah Bapak Ibu, pengkhianatan Yudas sesungguhnya nggak terlalu buruk dibanding pengkhianatannya Petrus. Petrus itu ngomong begini, Tuhan, sekalipun mereka semua ini akan meninggalkan Engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Lebih jauh lagi Petrus ngomong begini, Tuhan, aku siap mati untuk Engkau. Ketika hamba imam besar itu, hamba perempuan itu bertanya, engkau salah satu dari mereka. Petrus langsung menyangkal, enggak, aku enggak kenal dia. Aku enggak tahu siapa dia. Kamu itu ngomong apa sih? 3 tahap perkataannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Petrus dalam hal berkhianat jauh lebih buruk. Sebab di depan dia berjanji dengan janji yang muluk-muluk dari bibirnya sebagai seorang sanguin sejati. Ngomongnya banyak, itu ciri orang sanguin. Paling berani memproklamirkan diri, aku siap mati untuk Engkau Yesus. Faktanya, Yudas tak pernah melakukan bagian itu. Jadi kalau bicara pengkhianatan, Petrus lebih buruk dari Yudas. Tapi Petrus melihat Kristus, lalu menatap, dia menangis. Dia mengampuni dirinya, menyesal atas semua kesalahannya yang serius itu. Beda dengan Yudas Iskariot, tak mampu mengampuni dirinya, dia bunuh dirinya. Tak mampu menghadapi sebuah kegagalan. Hancurnya anak Tuhan seringkali gagal bangkit, gagal untuk bangun lagi. Ingatlah baik-baik Bapak Ibu. Ada orang berkata begini, seseorang tenggelam bukan karena jatuh ke dalam air, tapi karena tinggal di dalam air. Seringkali orang gagal bukan karena dia jatuh dalam kegagalan, tapi tinggal dalam kegagalan. Perhatikan ini. Disebut sesuatu gagal apabila seperti ini. Engkau gagal, lalu engkau tidak belajar sesuatu dari kegagalan, itu sesungguhnya gagal total. Tapi kalau engkau gagal, dari kegagalanmu engkau belajar sesuatu, engkau bangkit, maka kegagalan itu tidak disebut lagi kegagalan. Apa itu? Proses pembelajaran. Yang kadang-kadang harganya memang sangat mahal. Jadi gagal yang sesungguhnya adalah ketika seseorang gagal, tak mampu belajar dari kegagalan. Itulah gagal total. Tapi seseorang yang gagal, bersedia dengan rendah hati belajar dari kegagalan, maka orang itu bukan orang yang gagal, tapi orang yang sedang berproses dalam pembelajaran. Kesalahan yang serius dari Yudas Iskariot, dia gagal bangkit sebab tak mampu mengampuni dirinya sendiri. Petrus berbeda, dia bisa mengampuni dirinya, dia menyesali perbuatannya, dan dia bangkit. Ayo kita belajar bangkit dari kegagalan ala Abraham Lincoln. Bapak Ibu, ini sangat terkenal Bapak Ibu. Tahun 1816, Abraham Lincoln keluarganya diusir dari rumahnya sehingga ia harus bekerja. 1831 gagal dalam berbisnis. Tahun 1832 gagal menjadi anggota legislatif, ia kehilangan pekerjaan dan ingin sekolah di Fakultas Hukum tetapi tidak diterima. 1833 meminjam uang untuk memulai lagi bisnisnya dan bangkrut pada tahun itu juga. Ia harus melunasi hutangnya selama 17 tahun. 1834 terpilih sebagai anggota legislatif Amerika Serikat. 1835 bertunangan, kemudian tunangannya mati dan ia patah hati. 1836 mengalami nervous breakdown dan harus berbaring selama 6 bulan. 1838 ingin menjadi pembicara badan legislatif tetapi gagal. 1843 ingin menjadi anggota Kongres tetapi gagal. 1846 berhasil menjadi anggota Kongres. 1848 tidak terpilih untuk yang kedua kalinya sebagai anggota Kongres. 1849 melamar sebagai wali kota tetapi ditolak. 1854 ingin menjadi anggota Senat Amerika tetapi gagal. 1856 mencalonkan diri sebagai wakil presiden Amerika tetapi gagal karena ia hanya memperoleh suara kurang dari 100. 1858 ingin menjadi anggota Senat Amerika lagi tetapi kalah. 1860 terpilih menjadi presiden Amerika Serikat.
Abraham Lincoln, dalam sejarah seluruh presiden Amerika Serikat, sulit mencari tandingan presiden sebaik dia selain George Washington, presiden pertama. Bapak Ibu, perhatikan, Abraham Lincoln dipenuhi dengan kegagalan. Hidupnya diwarnai kegagalan. Tapi pada gilirannya dia menjadi presiden Amerika yang luar biasa. Ketika dia menjadi presiden, musuh-musuhnya dia rangkul untuk menjadi menteri pertahanan, menjadi menteri yang lain-lain. Musuh-musuhnya dia rangkul. Itu sebabnya ketika dia tertembak mati itu Bapak Ibu, musuhnya berkata begini, sungguh yang terbujur kaku adalah orang yang besar dari Amerika. Perhatikan kegagalan ala Lincoln. Dia tak pernah mau putus asa, terus bangkit. Dan kemudian namanya menghiasi sejarah kehidupan manusia sampai hari ini. Bapak Ibu, ketika saya dikirim oleh Bapak Asyuntanus Saputra ke Batam tahun 2004, saya membaca satu buku yang menarik sekali Bapak Ibu, Dare to Fail. Billy Lim menulis sebuah buku yang sangat populer di Malaysia. Judulnya Dare to Fail. Dalam buku tersebut ia mencantumkan sebuah survei yang menyatakan bahwa dibutuhkan rata-rata 240 kali proses jatuh bangun dari seorang bayi sebelum ia mampu berjalan. Bapak Ibu, engkau dan saya butuh sekurang-kurangnya 240 kali kita jatuh ketika kita bayi, tapi kita bangkit. Sebelum itu, jauh sebelumnya, 9 bulan di dalam rahim ibu, kita berjuang di sana. Sebelum itu, dimulai dari sperma bersama dengan sel telur. Kita tahu bersama-sama, kita telah menaklukkan 300 juta saudara kembar kita. Kitalah yang paling kuat. Mungkin kita bertempur dengan saudara kandung kita itu yang 300 juta sel lainnya itu Bapak Ibu. Kita gagal tapi kita terus sampai kita yang keluar sebagai pemenang. Jadilah janin 9 bulan di rahim ibu kita. Dan ketika kita keluar dari rahim itu, kita butuh 240 kali untuk gagal, jatuh. Sesungguhnya kita sudah terlatih untuk bangun dari kegagalan. Dari mulai rahim. Bahkan bakal janin. Karena itu anak-anak Tuhan, dengarkanlah pagi hari ini. Yang menghancurkan seseorang bukan karena kejatuhan, tapi ketika tidak mau bangkit dari kejatuhan. Yang menghancurkan seseorang bukan karena kegagalan, tapi karena gak pernah mau belajar dari proses kegagalan dan bangkit kembali. Yang menghancurkan anak Tuhan bukan kejatuhan, tapi tak mampu belajar dari kejatuhan dan bangkit kembali. Itu sebabnya perhatikanlah Yudas Iskariot. Yang menghancurkan dia bukan pengkhianatannya, tak mampu bangkit, tak mampu mengampuni diri. Dia bunuh dirinya, hancur kehidupannya. Kita belajar 3 hal dari peristiwa kehidupan Yudas Iskariot. Seseorang bisa hancur lebur kehidupannya karena cinta akan uang. Seseorang bisa hancur lebur kehidupannya karena memaksakan kehendak kepada Allah. Seseorang bisa hancur hidupnya karena tak mau belajar dari kegagalan. Tapi yang ada di ruangan ini, di dalam dirimu ada Roh Kudus Allah. Di dalam dirimu ada Tuhan yang hadir. Engkau bukanlah orang-orang seperti itu. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bangkit, orang-orang yang terus memuliakan Allah melalui apa yang ada pada kita. Tuhan memberkati kita semua. Ayo tepuk tangan lebih baik lagi Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita belajar. Ayo silakan menjadi makmur dan diberkati. Tapi jangan pernah cinta uang. Silakan memiliki kehendak, tapi belajarlah menaklukkannya di bawah kuasa Allah yang hidup. Dan jangan paksakan kehendakmu, ikutlah kehendak Allah. Bapak Ibu, kita bisa gagal, tapi gagal tak akan menghancurkan kita. Sebab firman Allah berkata, 7 kali orang benar jatuh, dia tak akan tergeletak. Sebab Tuhan yang akan mengangkat Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bagaikan bencana Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah
dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi lebih sungguh dari atas Bapak Ibu. Ini doa kita kepada Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, boleh menguatkan setiap kami. Kami mau terus mengingat Tuhan, kalaupun kami jatuh, kami mau untuk belajar, kami mau untuk bangkit, supaya hidup kami ini boleh terus memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta John Panggabean. Engkau yang berkati lebih lagi, Engkau yang pimpin kehidupannya lebih lagi Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam segala aspek kehidupannya. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang boleh semakin ditinggikan dan dimuliakan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami rindu memberikan dengan hati yang bersukacita, hati yang bersyukur, karena kami sangat mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudaraku yang ingin menyerahkan anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku,
ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari siapa yang percaya Bapak Ibu saudaraku angkat tangan kita. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada berkatakan namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya berikan sorak-sorai yang mulia bagi dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.